Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugiarto, CGP Angkatan 7 dari SDN 2 Mumbul, Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dalam rangka menunaikan tugas saya, yaitu pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual terkait tentang pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh untuk perkenalan terlebih dahulu Bapak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar pagi. Siap. Perkenalkan, nama saya Rianto. Di sini saya sebagai kepala sekolah dari SD 1 Pinapan, di mana Pak Sugiarto ini adalah dulunya juga rekan sejawat saya di Pinapan. Ya. Sekarang dia menjadi program guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Gimana kabarnya pagi? Alhamdulillah Pak, untuk hari ini saya sehat Pak, walaupun ini dalam keadaan puasa ya Pak. Alhamdulillah diberikan suatu kesehatan, dan terima kasih untuk Bapak Rianto yang sudah berkenan untuk memperkenalkan diri. Di sini saya ingin belajar Pak terkait tentang tugas saya, yaitu seorang guru penggerak, terutama pada modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini kan Pak Rianto itu pengalaman sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu sudah lama sekali ya. Nanti saya minta nanti pengalamannya, berbagi pengalaman yang real yang sudah dilakukan oleh Pak Rianto. Kira-kira boleh nggak Pak kita berbagi pengalaman dengan saya Pak? Wah, senang hati pagi, jadi bisa berbagi dengan pagi. Saya sampaikan jadi singgung ya, pengalaman adalah sudah 3 periode pagi, jadi 13 tahun jadi kepala sekolah. Ini suatu apa ya, sudah jenuh sebenarnya. Oke, terima kasih sebelumnya Pak G. Di sini yang pernahkah itu Pak Rianto menghadapi suatu permasalahan yang kira-kira itu sama-sama baik tetapi saling bertentangan pada saat itu Bapak? Nah pagi, wah itu memerlukan pemikiran yang ekstra keras itu untuk pemecahannya. Oke Pak, di sini saya ingin bertanya ya Pak, kira-kira bagaimana Pak cara dari Bapak Rianto itu untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut itu kategori dilema etika atau sebagai bujukan moral Pak? Kalau dilema etika di sini kasus ya Pak ya, di mana kita ada dua pilihan, yang satu benar, yang satunya juga benar. Sedangkan yang bujukan moral yang kedua tadi, kita dihadapkan suatu permasalahan di mana yang satu itu bernilai benar, tapi yang satunya itu bernilai salah. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Rianto. Berarti kalau dilema etika itu benar lawan benar, kemudian yang membujukan moral itu benar lawan salah, begitu Pak Rianto. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Rianto, ini kira-kira dari permasalahan tadi itu caranya untuk memutuskan suatu permasalahan yang sama-sama benar itu caranya bagaimana Pak Rianto? Nah, begini tadi caranya, saya mengambil keputusan itu, kita langkah pertama adalah mengidentifikasi dulu kasus tersebut. Setelah itu kita identifikasi, nanti kita carikan beberapa solusi yang terbaik dan kita pilih salah satu solusi yang harus kita pilih terbaik itu bagi yang punya kasus tersebut, ya. Yang terbaik bagi selain yang bersangkutan juga bagi lembaga institusi. Oke, baik, berarti tadi Pak Rianto sudah menyampaikan kalau yang pertama yaitu mengidentifikasi, kemudian mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, gitu ya Pak ya. Oke, kalau saya rangkum di sini Pak, kan tadi sudah disampaikan semua, kira-kira langkah-langkah untuk mencapai solusi yang terbaik atau menyelesaikan masalah itu apakah ada prosedurnya gitu Pak? Baik.
Jika terjadi suatu permasalahan itu, saya menggunakan prosedur yang pertama, kita cari penyebab dari permasalahan itu sendiri. Itu apa saja? Apakah penyebabnya? Dan punya kasus atau hubungan yang dengan kasus-kasus lain atau tidak dengan orang lain tersebut. Dan ada beberapa identifikasi itu kita mengajak berdiskusi kepada teman-teman untuk membantu saya selaku kepala sekolah, karena saya sadar bahwa apa yang saya putuskan, kalau saya putus sendiri nanti belum tentu terbaik bagi lembaga tersebut atau lembaga SD saya. Maka saya mengajak teman-teman untuk membantu mencarikan solusi yang terbaik jika kita mengalami suatu kasus tersebut di atas tadi. Oke, baik sekali ya Pak. Jadi ketika ada suatu kasus, prosedur yang Bapak Rianto lakukan itu yang pertama tadi itu mencari penyebab dari masalah tersebut. Kemudian entah itu penyebabnya dari dalam pribadi orang tersebut atau dari luar. Kemudian yang kedua yaitu mengajak berdiskusi atau berkolaborasi dengan anggota atau dewan guru ya, dalam penyelesaian permasalahan. Nah, dari cara-cara tersebut Pak Rianto, adakah yang kira-kira itu yang paling efektif menurut Bapak Rianto itu untuk menyelesaikan kasus tersebut tadi Pak? Yang paling efektif ya kita ajak berdiskusi dari bermusyawarah dari yang punya kasus. Mungkin satu kasus atau mungkin kasus yang lain kita hadapi itu mungkin tenaga kependidikan dengan tenaga kependidikan. Makanya kita cari dulu siapa yang punya kasus. Setelah punya kasus itu kita panggil, kita jadi diskusi bersama penyebabnya. Mengapa sampai berbuat seperti itu? Alasannya apa? Setelah kita mengetahui alasan itu, baru atau penyebut tadi sampai dibuat terhadap kasus itu. Kita carikan beberapa alternatif. Apa pemecahannya terutama ya, yang tentu saja ini menguntungkan kedua belah pihak. Dan tidak merugikan yang punya kasus dan lembaga. Itu tadi. Oke, wah, luar biasa ya Pak ya. Ternyata dari yang disampaikan Pak Rianto yang paling efektif itu yang pertama yaitu berdiskusi. Ya, kemudian itu walaupun tadi kasusnya itu misalkan dari tenaga pendidikan dengan tenaga pendidikan itu pun dengan cara berdiskusi kemudian mencari alternatif yang terbaik, kemudian alasan-alasan ya sampai pemecahan yang kira-kira itu menguntungkan kedua belah pihak. Wah, di sini kemudian mencari alasannya. Nah, hal apa saja Pak Rianto yang kira-kira ini yang mungkin ketika ada kasus itu pasti kan ada suatu tantangan yang dialami. Nah, kira-kira itu tantangan yang dimiliki atau yang terjadi pada saat itu kira-kira bisa disampaikan untuk Pak Rianto? Siap. Jadi tantangan yang terberat bagi saya selama ini adalah kasus di sekolah di mana pelakunya adalah rekan sejawat tadi sendiri. Kalau kasus ini sampai ke jalur kedinasan, ya, sesuai aturan maksudnya, saya juga kasihan teman rekan saya sendiri itu. Ya. Kalau tidak saya kasuskan, saya khawatir nanti bisa merembet kepada teman-teman yang lain. Nah, untuk bagi kami sadar apapun yang terjadi harus saya mengucapkan penegakan disiplin, ya. Dan bagaimana masa depan rekan tersebut ke depannya bisa tetap cerah, karena saya sadar bahwa setiap manusia diakui atau tidak pernah bersalah, dan sebaik-baiknya orang adalah yang sadar mau mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Itu tadi jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Rianto ya. Ternyata dari kasus itu yang merupakan tantangan yang berat itu karena terjadi dari rekan sejawat ya Pak Rianto ya. Karena itu adanya kasus dari rekan sejawat. Di sini nanti kan
Pak Rianto misalkan dibawa ke jalur kedinasan, Pak Rianto itu memiliki rasa belas kasihan, ya belas kasihan berarti itu ada rasa peduli dengan rekan sejawat dan rasa belas kasihan. Jika nanti itu dibawa ke jalur dinas, takutnya nanti masa depan dari rekan sejawat itu terbengkalai atau terganggu begitu ya Pak ya. Nah, dan di sini tadi juga Pak Rianto itu menyampaikan kalau bahwa manusia itu pasti memiliki kesalahan. Yang penting manusia itu bisa mengakui kesalahannya. Begitu ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak. Luar biasa sekali ya Pak. Baik Pak, ini dalam penyelesaian masalah ini, apakah kira-kira misalkan ada kasus yang berhubungan dengan dilema etika, itu kira-kira menurut Pak Rianto adakah jadwal dalam penyelesaian masalah tersebut Pak Rianto? Oke. Kalau jadwal secara khusus untuk penyelesaian suatu kasus itu tidak ada bagi jadwalnya. Jadi tidak ada jadwal khusus. Saya hanya menyelesaikan suatu masalah itu bersifat insidental. Di mana ketika suatu kasus permasalahan di lembaga ini saat itu juga kami harus selesaikan secara cepat, ya, menyelesaikannya, maka akan semakin baik dari lembaga kita itu. Secara kelembagaan maupun yang punya kasus itu tidak akan berlarut-larut, jadi langsung terselesaikan saat itu juga. Itu bagi. Oke, berarti di sini tadi ini saya sudah mencatat, ternyata misalkan ada suatu kasus yaitu tentang dilema etika tadi ya Pak ya, itu Pak Rianto tidak memiliki jadwal, langsung diselesaikan pada saat itu juga. Ya, takutnya nanti kalau tidak terselesaikan itu nanti akan merembet ke rekan sejawat yang lain begitu ya Pak, dan nanti bisa menyebabkan efek yang tidak baik. Oke Pak Rianto, nah di sini Pak Rianto, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan tadi itu Pak Rianto? Jadi di saya katakan pagi untuk kasus ini biasanya berdiskusi, bermusyawarah. Jadi yang membantu kami untuk menyelesaikan kasus ini adalah berkolaborasi dengan semua pihak, baik dengan guru, tenaga pendidikan, orang tua maupun komite. Di mana pada saat terjadi suatu kasus berlangsung, berkolaborasi dengan orang tua, misalnya kasus itu melihat kasusnya. Kalau kasusnya cukup ditangani oleh saya sendiri, tanpa bantu orang lain, maka oke, ya, tetap tanpa melibatkan orang lain, orang tua. Tapi kalau itu penting, dianggap penting bahwa orang itu harus dilibatkan demi masa depan anak, maka orang tua itu ikut kita libatkan untuk membantu penyelesaian kasus tersebut yang terjadi di lembaga saya. Oke, berarti ini ya Pak, tadi saya sudah mencatat ternyata yang membantu dalam penyelesaian kasus tersebut yaitu semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut ya Pak. Misalkan dengan cara berkolaborasi dengan guru, tenaga pendidikan, kemudian orang tua maupun komite sesuai dengan kasus yang terjadi. Misalkan tuh jika perlu melibatkan dengan orang tua, berarti itu pun nanti orang tuanya dipanggil begitu ya Pak. Kemudian jika itu memang memerlukan nanti dukungan dari Bapak komite, itu pun nanti dikolaborasikan atau didiskusikan bersama begitu ya Pak. Nah, dalam penyelesaian kasus yang terjadi di lembaga. Nah, kira-kira ini Bapak Rianto, dari tadi yang sampaikan itu pembelajaran dari pembelajaran yang Bapak ambil dari cara-cara pengambilan keputusan itu bisa disampaikan Pak? Misal bisa diambil pembelajaran apa yang kira-kira Bapak Rianto itu dapatkan dari cara-cara pengambilan keputusan tadi Pak? Dari uraian saya tadi, jadi untuk pembelajarannya pada kasus ini adalah pembelajaran yang kita ambil adalah kita sadar bagi bahwa setiap manusia hidup itu pasti punya suatu permasalahan. Karena apa? Yang kita inginkan kadang tidak cocok atau tidak tersampaikan untuk kenyataan yang ada. Akhirnya timbul suatu masalah.
Dan sebaiknya untuk menyelesaikan masalah itu secepatnya dengan mempertimbangkan secara matang dan meminimalisir apa yang terjadi berikutnya, secara menyadari bahwa semua manusia punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang salah itu adalah sadar akan kesalahannya dan sadar untuk memperbaiki, sehingga manusia semakin lama semakin menjadi orang yang baik dan bijaksana. Nah, itu Pak Ki. oke, terima kasih dari Pak Rianto ya. Luar biasa sekali ternyata pembelajaran yang diambil dari tadi disampaikan oleh Pak Rianto, yaitu bahwa manusia itu jika memiliki kesalahan itu kita diminta untuk memiliki kesadaran, sehingga nanti jika adanya memiliki atau kesadaran tersebut nanti akan timbul dapat menyelesaikan permasalahan, begitu ya Pak ya. Dan sebaik-baiknya orang itu ya orang yang bisa menyadari kesalahan yang telah dibuat, entah itu nanti dalam suatu keluarga, kemudian masyarakat maupun di sekolah. Begitu ya Pak Rianto ya. Oke Pak Rianto, terima kasih. Tak terasa ya Pak Rianto, ini ternyata kita sudah di ujung acara pada hari ini Pak Rianto, yaitu pada wawancara kali ini. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada Pak Rianto karena sudah mendukung saya sebagai CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Blora, sudah mau berbagi pengalaman, yaitu bagaimana cara mengambil keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, sehingga nanti kedepannya siapa tahu nanti saya itu bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran seperti Pak Rianto G. Nah itu harapan dari saya. Terima kasih Pak Rianto G. Terima kasih juga Pak Ki, selalu semangat untuk melanjutkan tugasnya sebagai CGP yang nantinya sebagai pemimpin pembelajar di masa depan. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Rianto selaku Kepala Sekolah SDN 1 Tinapan yang sudah mau berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan kepada saya. Semoga itu memberikan suatu manfaat kepada saya dan bermanfaat pada kehidupan kedepannya saya sebagai pemimpin pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mustafa, mohon maaf ini saya mengganggu waktunya sebentar karena di sini nanti saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak Mustafa. Silakan Bapak Mustafa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tidak apa-apa Pak Ki. Perkenalkan, nama saya Mustafa SPD. Di sini saya sebagai kepala sekolah dari SDN 2 Unggul, di mana Bapak Sugiarto ini merupakan salah satu guru saya yang memegang kelas 6 dan juga sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Gimana kabarnya Pak Ki? Alhamdulillah Pak, hari ini saya sehat Pak. Walaupun hari ini kita puasa Pak Mustafa G, tapi diberikan kesehatan. Terima kasih kepada Bapak Mustafa yang sudah berkenan memperkenalkan diri. Nah, di sini Pak, saya ingin belajar dari Bapak terkait tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini kan Bapak Mustafa kan selaku kepala sekolah saya. Ini dari CGP Angkatan 7, saya mendapatkan tugas yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai seorang pemimpin. Nanti saya minta untuk Bapak Mustafa berbagi pengalaman gitu ya Pak G. Berbagi pengalaman nanti bisa disampaikan. Monggo Bapak Mustafa. Wah, dengan senang hati
bisa berbagi dengan Pak Ki. Nah, alhamdulillah kalau Pak Mustafa senang nggih. Ini izinkan saya memulai wawancara nggih Pak nggih. Oh ya, silakan Pak Ki. Oke, terima kasih Pak waktunya. Begini Pak Mustafa, selama ini Pak Mustafa pasti sudah pernah mengalami namanya suatu kasus nggih. Nah, kasus itu bagaimana Bapak Mustafa itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Itu bagaimana Bapak Mustafa? Oh ya, saya melihat bahwa kasus dilema etika atau benar melawan benar merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus membuat keputusan antara benar dan salah. Oh gitu, oke. Dari tadi yang disampaikan oleh Bapak Mustafa itu bahwa ada dua kasus. Jika kasus itu tentang dilema etika itu berupa benar lawan benar, begitu nggih. Kemudian yang rujukan moral itu merupakan kasus benar lawan salah. Begitu nggih Pak Mustafa nggih. Oke Pak, terima kasih. Jadi kasus dilema etika itu tadi kan benar lawan benar, kemudian yang rujukan moral itu benar lawan salah. Nah, begitu nggih Pak Mustafa nggih. Nah, bagaimana Bapak Mustafa itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bapak. Bagaimana caranya di Bapak? Di sebelum keputusan saya ambil, itu dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu kita lakukan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, analisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan lihat lagi keputusan atau refleksi. Oke, jadi tadi yang disampaikan Pak Mustafa bahwa dalam pengambilan keputusan itu di sini tadi saya catat yang pertama yaitu mengumpulkan fakta dulu nggih Pak. Kemudian siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar atau salah, dan kemudian lagi itu membuat alternatif solusi dari keputusan yang diambil. Nah, setelah keputusan diambil itu nanti direfleksikan lagi, begitu nggih Bapak nggih. Oke. Nah, di sini Bapak kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak Mustafa itu lakukan dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Yaitu langkah-langkah saya yang saya lakukan yaitu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, meninjau lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Oke, berarti langkah-langkah yang tadi Pak Mustafa tempuh yaitu yang pertama menentukan penyebab permasalahan terlebih dahulu, ngoten nggih Pak. Kemudian menentukan siapa yang terlibat. Kemudian lagi itu berdiskusi dengan warga sekolah, berarti berdiskusi dengan mereka sejawat. Kemudian untuk mengambil suatu solusi dengan penuh pertimbangan. Nah, kemudian sebelum diputuskan pun itu diadakan pertimbangan terlebih dahulu, begitu ya Bapak nggih. Terima kasih untuk Pak Mustafa. Ya, ini yang pertanyaan selanjutnya Bapak nggih. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Mustafa itu anggap paling efektif? Dari tadi kan ada beberapa langkah-langkah yang diambil. Nah, itu yang paling efektif itu ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika itu hal-hal apa yang dianggap efektif untuk pengambilan keputusan itu, Pak? Itu melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Oh, nggih.
Berarti sudah bagus ya Pak. Alhamdulillah Pak Mustafa sudah melakukan yang pertama tadi, yaitu dialog dengan pihak yang bermasalah. Kemudian itu memunculkan solusi dari supaya nanti itu bisa diterima dari kedua belah pihak, ngoten nggih. Kemudian memberikan bimbingan secara komprehensif sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Karena tadi kalau namanya pengambilan keputusan itu kok menimbulkan perselisihan itu kan tidak etis, ngoten nggih Pak nggih. Oke lah. Di sini Pak Mustafa dalam mengambil keputusan itu pasti Pak Mustafa itu memiliki tantangan. Kira-kira tantangan yang dialami oleh Bapak Mustafa ketika memutuskan kasus dilema etika itu kenapa mawon Pak? Selama saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal ini membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Selain itu, dalam pengambilan keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Dan di sisi yang tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Oke, senang ya, ternyata pengalaman Bapak Mustafa ini sudah luar biasa. Di sini tadi tantangannya yaitu ketika menghadapi permasalahan dalam mengambil keputusan, yang pertama yaitu mencari solusi yang terbaik gitu ya Pak. Kemudian dari semua pihak, karena solusi yang terbaik itu nanti bisa bermanfaat dan meminimalkan risiko dari pengambilan keputusan yang tadi Bapak Mustafa ambil gitu nggih. Dan memberikan juga membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga supaya nanti tidak merugikan salah satu warga sekolah begitu ya Pak ya. Dari rekan sejawat pun tidak ada yang rugi. Kemudian dan nilai rasa peduli berarti ya Pak, rasa kepedulian terhadap sesama itu harus diutamakan. Nah, ini Pak Bapak Mustafa tadi yang sudah disampaikan tadi, ketika ada suatu kasus dilema etika, kira-kira itu adakah jadwal yang tertentu untuk penyelesaian kasus tersebut Bapak? Ya, sebagai kepala sekolah, langkah-langkah yang tepat yaitu menyelesaikan masalah yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan pihak terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Di samping itu, dalam mengambil keputusan dilema etika, saya sebagai kepala sekolah tidak memberi jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Oke, wah sudah panjang lebar ya disampaikan oleh Bapak Mustafa. Berarti tidak ada jadwal tertentu ya Pak ya, langsung ya. Langsung ketika ada permasalahan itu berarti Bapak Mustafa itu langsung menyelesaikan pada hari itu juga kan ya. Ya dengan ada pertimbangan dari rekan sejawat, dari rekan guru kan ya Pak. Kemudian kalau memang memerlukan dukungan dari Bapak komite ataupun dukungan dari Bapak pengawas misalkan seperti itu Pak ya. Nah, karena dengan adanya permasalahan entah itu baik secara formal maupun non formal, berarti itu intinya diselesaikan pada hari itu juga, nanti nih Pak Mustafa ya. Oke, dari yang sampaikan tadi Pak Mustafa, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak Mustafa, yang kira-kira itu yang Bapak Mustafa anggap paling mudah lah itu? Faktor-faktornya itu apa saja? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar
lebih cepat menemukan solusi terbaik, juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Serta dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder atau wali murid atau juga orang-orang mempunyai kedekatan personil dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dan mencari alternatif solusi yang terbaik. Oke, terima kasih Bapak Mustafa. Berarti tadi ini saya rangkum, saya tulis Bapak Mustafa permasalahan itu yang pertama yaitu mengadakan musyawarah atau rapat dengan guru, ngoten nggih. Kemudian menemukan solusi yang terbaik, juga berkonsultasi dengan pengawas, dengan komite. Siapa tahu nanti diberikan saran, ngoten nggih Pak Mustafa nggih. Dan juga mengajak wali murid. Misalkan itu berhubungan dengan murid, berarti itu nanti mengajak wali murid dan orang-orang yang terdekat yang mengalami permasalahan untuk mencari alternatif yang terbaik. Begitu nggih Bapak Mustafa nggih? Dari yang semua tadi disampaikan oleh Bapak Mustafa, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak Mustafa itu ambil ketika melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan itu tadi Bapak? Sebagai pemimpin di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Oke, berarti begini nih Bapak Mustafa, pengalaman yang diambil dari pengambilan keputusan tadi ya Pak ya, berarti itu berdasarkan kesepakatan bersama, kemudian dari musyawarah, mufakat itu nanti timbul suatu tanggung jawab gitu ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan. Terus dengan adanya bekerja sama dengan tim, misalkan dengan tim rekan guru ngoten nggih Pak, itu nanti permasalahan lebih ringan dan lebih cepat selesai, sehingga tidak tertunda-tunda gitu nggih Pak Mustafa nggih. Oke Pak. Jadi ini dari yang tadi saya tulis ini saya simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan terutama pada D5 etika yang terjadi di sekolah Bapak ini itu yang pertama yaitu mengidentifikasi, kemudian mengambil fakta-fakta, kemudian menyelesaikan dengan cara kolaborasi, rapat dengan kepala guru, kepala sekolah, kemudian rapat dengan dewan guru, ngoten nggih. Kemudian meminta saran dari Bapak komite ataupun pengawas dan dari wali murid juga, sehingga mendapatkan keputusan yang memang itu kepentingan orang banyak atau nggih Pak, bermanfaat untuk orang banyak dan meminimalisir resiko dari keputusan yang diambil. Begitu nggih Bapak nggih? Tak terasa Pak, bincang-bincang kali ini ternyata sudah pada sesi akhir Pak Mustafa. Terima kasih nggih Pak nggih atas waktunya yang sudah berbagi pengalaman yang luar biasa kepada saya. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan nantinya itu siapa tahu nanti saya bisa menjadi pemimpin belajar seperti Pak Mustafa nggih, jadi kepala sekolah di masa depan. Terima kasih nggih Pak Mustafa nggih. Oh ya, sama-sama Pak Di. Saya juga senang bisa berbagi pengalaman dengan Pak Di. Unji Bapak, karena ini sudah selesai, mohon maaf ya Pak tadi mengganggu dan saya mohon izin, saya akan meneruskan tugas saya selanjutnya. Mati Pak nggih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.